Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'a ihsan yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul. Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umur muhtasyatuha wal muhtasyatil bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqallahu faqad fazal muttaqun. Ikhwan dan akhwat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian online Yayasan Islam Al-Awsat Blora. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang kita diberi banyak kenikmatan sehingga pada sore hari ini kita semuanya bisa kembali untuk bertawajuh bersama-sama untuk belajar Islam. Ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, di saat orang lain itu pengen sama masuk menjadi agama Islam, kita alhamdulillah sudah Islam. Baik Islam sejak lahir ataupun ada yang mu'alaf mungkin di antara panjenengan. Dan salam tercurah kepada Habibina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa di bulan Ramadan ini banyak bersolawat. Orang itu kalau sering-sering bersolawat itu berarti tanda terima kasih dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan solawat itu mempunyai banyak keutamaan. Ya. Dan ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memang disuruh bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selain itu beriktiba kepada Rasulullah, melaksanakan setiap ajarannya. Rasulullah mewariskan apa? Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Orang Islam itu pegangannya ya Quran dan Sunnah. Maka kita ketika berjalan harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Di dalam beberapa riwayat dikatakan pegang teguhlah Sunnah hingga gigit ke gigi geraham. Maka barang siapa yang dia ingin selamat, peganglah Al-Quran dan Sunnah. Orang itu disebut benar akidahnya bila dia mempunyai dasar Quran dan Sunnah. Kalau dia melenceng dari Quran dan Sunnah, bahkan mengkufuri Quran dan Sunnah, itu berarti dia sesat. Nah, saya mengajak diri saya pribadi dan semuanya, ayo berpegang kepada Quran dan Sunnah di akhir zaman ini. Ketiga kalinya jangan lupa kita mendoakan sedulur, bolo-bolo, konco-konco, jamaah. Mungkin ada di antara kita yang sedang sakit, didoakan semoga sehat. Teman-teman yang hari ini mungkin sedang susah payah, didoakan semoga Allah berikan kemudahan, keringanan. Mungkin di antara teman-teman ada yang kurang uang, kurang kebutuhan hajatnya, duitnya kurang, ya didoakan semoga dapat duit.
Mungkin yang jualannya sepi, ya didoakan semoga jualannya rame gitu. Dan jangan lupa dalam majelis-majelis para salafus soleh itu adalah mendoakan para guru-guru kita, para syekh kita, para ustadz kita. Kita doakan semoga guru-guru kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Fathur Rahim, semoga Allah menjaga bersama keluarganya. Ada Al-Mukarram Ustadz Dasmiri, semoga Allah menjaga beliau dan keluarganya. Ada Ustadz Armin Nur Hartanto, semoga Allah menjaga beliau dan keluarganya. Dan ustadz-ustadz yang lainnya, guru-guru saya, guru-guru jenengan semuanya, saya mengajak di awal ini mari kita doakan. Mendoakan para guru itu menjadi kebiasaan para salafus soleh ketika ngaji di awal-awal. Jadi kalau ngaji itu di awal majelis harus kita awali dengan mendoakan para guru-guru kita. Karena kita bisa seperti ini, itu jembatannya adalah guru-guru kita. Lah tanda terima kasih, ya matur nuwun sama guru, mendoakan mereka. Semoga Allah selalu menjaganya. Bila di antara guru-guru kita ada yang meninggal, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima amal-amalnya, dan terus mengalirkan amal jariyahnya. Seperti itu. Jadi jangan lupa kita ini mencintai dan menyayangi ustadz kita, guru kita, hormat ikroman ya dengan guru-guru kita. Maka sering saya menyampaikan, terlebih di bulan Ramadan ini, ayo kita doakan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Sebut namanya satu-satu, guru TK kita, guru SD kita, guru ngaji kita. Kalau orang tua kita itu, orang tua bapak dan ibu kita, itu adalah orang tua secara nasab dan biologis. Tapi kalau guru-guru kita, itu adalah orang tua kita secara ideologis. Betapa jahatnya dia, betapa kurang ajarnya dia, betapa tidak sopannya dia, kalau dia itu melupakan jasa dari para guru. Kalau dia tidak mau mendoakan guru-gurunya, cukup seorang murid, seorang jamaah, seorang santri itu disebut kurang ajar dengan dia tidak mendoakan kiai-kiainya, guru-gurunya, ustadz-ustadznya. Kenapa? Lawang dia bisa sholat dari gurunya, dia bisa wudhu dari ustadznya, dia bisa ngaji dari kiainya, dia bisa ngerti sanad-sanad Al-Quran, sanad-sanad hadis, bacaan-bacaan tajwid, halal haram, itu dari syekhnya, dari para ustadznya. Lo kok dalam kesehariannya tidak pernah didoakan? Lo kan ya kurang ajar. Nah maka saya mengingatkan, para salafus soleh itu mempunyai kebiasaan mereka selalu mendoakan orang tua. Mereka selalu mendoakan siapa? Orang tua. Orang tua secara nasab dan orang tua secara ideologis. Ini sekedar mengingatkan pematik kita. Loh, kadang jenengan lali kok. Nggih mboten? Jenengan iso maca Quran sama sinten? Ayo. Lupa Pak Guru sing ngajari maca Quran kadang enggak pernah jenengan ajak untuk doa. Lah besok hari raya nek coronane wis ilang ndang silaturahmi bodo-bodo. Kalau perlu seperti ini masa-masa lockdown, ustadku piye ya iso mangan apa ora? Lho gitu. Kiaiku piye ya iso mangan apa ora? Lho gitu. Ya, guru ngajiku piye ya yang ning gene kampung kae ya. Itu kira-kira iso urip apa ora? Gitu. Ini ikroman. Hari ini banyak sekali para jamaah, para ikhwan itu mung gara-gara beda karo gurune. Wis diajari renik lali kok. Nek perlu dibantah, nek perlu wani. Lho apa ora kurang ajar? Banget kurang ajari kan gitu. Tapi ya ndak apa-apa. Inilah zaman milenial. Jadi mereka hidup dengan cara yang tidak jelas. Maka kita ayo berpegang kepada Quran dan sunnah. Bagaimana berpegang kepada Quran dan sunnah? Tentu dengan ulama.
tidak mungkin kita bisa memahami Quran, tidak mungkin kita bisa memahami sunnah kalau kita tidak berpegang kepada ulama. Kata Imam Malik, tidaklah seseorang itu menjadi baik kecuali dia kembali dengan tata cara yang dahulu, yaitu mengikuti para ulama-ulama soleh. Maka ayo kembali ke para salaful ummah. Siapa tahu salaful ummah itu para sahabat, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama madhab, para kiai-kiai sing sampun sedo, yang sudah memberikan harta dan jiwanya untuk Islam. Pun ikhwan dan akhwat, kalau begitu pentingnya kita belajar. Banyak orang itu menjalani puasa Ramadan, tetapi banyak yang kocar-kacir. Kenapa? Karena dia tidak memakai ilmu. Maka seharusnya memasuki bulan Ramadan ini harus memakai bekal ilmu, harusnya. Apa yang membatalkan, apa yang rukun-rukun sunnah, rukun puasa, apa syarat wajibnya, sunnah-sunnah dalam puasa apa saja. Itu dia harus ngerti. Ya, harus ngerti bagaimana cara niat, mau niat itu dilafatkan atau tidak dilafatkan. Para ulama khilaf berbeda pendapat. Tapi harus ngerti tata caranya, niatnya, gitu ya. Oh, gak angger-angger, besok aku poso, ndak gitu. Ya, tetapi ada tata caranya, niat pun ada tata caranya, gitu. Lah itu semuanya pakai ilmu. Maka saking pentingnya ilmu ini, ada nasihat dari salah seorang sahabat radhiyallahu anhum ajmain tentang ilmu. Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal memberikan nasihat kita tentang pentingnya ilmu, tentang pentingnya ilmu. Apa kata beliau? Alaikum bi ilmi fa inna talabahullah ibadah. Tuntutlah ilmu, sebab menuntut ilmu mencari keridhaan Allah itu adalah ibadah. Kemudian wa ma'rifatuhu khosyah. Dan mengetahui ilmu itu akan menghadirkan khosyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wabashul anhul jihad, mencari ilmu, mengkaji ilmu itu adalah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqah. Barang siapa yang mengajarkan ilmu itu kepada orang yang tidak tahu, dia seperti orang yang shadaqah. Tidak bisa ngaji, diajari ngaji, shadaqah. Tidak ngerti tata cara wudhu, dikasih tahu bagaimana cara wudhu, shadaqah. Orang tidak tahu, kemudian dikasih tahu, itu kita sudah shadaqah. Mudzakaratuhu tasbih, mengingat-ingat ilmu, diskusi. Kita menceramah dengan teman setelah ngaji ngebahas ilmu, itu adalah tasbih. Kemudian bihi yu'rafullahu wa yu'bad. Kemudian dengan ilmu Allah diketahui dan mengangkat kaumnya. Wa bihi yubadjuhu bihi wa yuhad. Dengan ilmu Allah akan diketahuinya. Karena kalau tanpa Allah kita tanpa ilmu kita nggak akan ngerti Allah. Yarfa'ullahu bi ilmi aqwamu yaj'aluhu linnas. Allah itu mengangkat kedudukan manusia itu dengan ilmu. Qaddatun a'immatun yahtaduna bihim wa yanhauna ila ra'ihim. Manusia itu mendapatkan petunjuk, ya, dijadikan pemimpin, menjadi imam manusia, mendapatkan petunjuk itu perantara karena ilmu dan karena Allah mengangkat mereka. Jadi ini penting sekali ya dari ilmu ini. Maka hari ini
kita belajar betapa pentingnya ilmu itu. Saya tidak lama-lama, bentar saja. Karena saya melihat sudah banyak ilmu yang sudah diterangkan oleh para asatid-asatid kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Saking mulianya bulan Ramadan ini dalam hadis riwayat Ahmad. Nabi Musa itu pengen hidup turun ke bumi lagi. Dan pengen menjadi umatnya Rasulullah. Gara-gara apa? Ada Ramadan. Kenapa Ramadan mulia? Di situ ada Lailatul Qadar. Nabi Musa itu pengen jadi umatnya Rasulullah. Gara-gara ada keutamaan Ramadan ini. Loh kan begitu dahsyatnya Ramadan. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keutamaan kepada seluruh nabi dengan 4 haram, 4 bulan haram. Inna iddata syuhrul inda isna asrata syahrul fi kitabillahi yaumal khalqas samawati wal arda min arba'ah hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dan ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi di antaranya ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Ya. Yang pertama ada bulan Muharram. Ada bulan Rajab, ada bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini selo nek cara Jawa gitu. Atau bulan Dzulhijjah atau bulan besar. Semua 4 bulan ini itu diberikan keutamaan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Tapi mereka tidak dikasih keutamaan 1 bulan. Allah menyimpan berbulan-bulan. Allah menyimpan berbulan-bulan, bertahun-tahun, berabad-abad keutamaan Ramadan. Hanya diberikan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan Ramadan. Keutamaannya bulan Ramadan itu diberikan hanya pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mulianya. Nah, terus saya akan bicara tentang sejarah tarikh tasrik. Soalnya kalau saya di Al-Ausat itu jadi orang yang bicara tentang sejarah, ya. Kalau kita berbicara tentang Ramadan, kita nggak boleh keluar dari Al-Baqarah 183. Ini puasa. Tapi ngerti nggak bahwa puasa yang kita kerjakan Ramadan hari ini itu sebenarnya bertahap. Ada tahapan-tahapannya. Nggak langsung mak jeblek jadi seperti ini. Nggak. Ada tarikh tasrikhnya. Tarikh tasrikh itu sejarah disyariatkannya bulan Ramadan menjadi puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimakumullah di dalam tafsirnya, beliau mengatakan seperti ini. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkhitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini dan memerintahkan kepada mereka untuk berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta bersenggama dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam berpuasa itu mengandung hikmah membersihkan jiwa, mensucikan jiwa, serta membebaskannya dari endapan-endapan yang buruk badan agar sehat dan akhlak-akhlak yang rendah. Seperti itu. Nah, hanya saja kalau kita membuka di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi,
di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwasanya sebenarnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ini awalnya tidak ada sangkut pautnya dengan bulan Ramadan, tahapan-tahapannya. Pada awalnya ya, meskipun akhirnya diwajibkan menjadi bulan Ramadan, itu nanti. Imam Qurtubi seperti ini. Al-Imam Qurtubi dalam Al-Jami' Quran mengatakan, umat Isa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mereka merubahnya pendeta menjadi 50 hari. 30 hari, 40 hari, 50 hari. Dirubah. Jadi mereka ditetapkan untuk puasa 30 hari, tapi dirubah-rubah. Yang mereka ditetapkan pada musim panas, ternyata sama mereka ditetapkan di musim dingin. Itulah akhlak orang-orang ahlil kitab. Ahlil kitab itu nek ditetepke suatu perintah, senengane dirubah-rubah. Jadi sukane kebiasaane para ahlil kitab itu merubah-rubah mereka. Hukum apa ae, senengane diowah-owah. Jadi nek wong Islam senengane ngowah-ngowah hukum, itu wis persis ahlil kitab. Di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-78, Allah sudah menggambarkan watak dan sifat mereka. Sesungguhnya ada segolongan di antara mereka yang memutar-mutar lidahnya membaca kitab, supaya kamu mengira yang dibacakan itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan ini yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahui. Jadi kebiasaan ahli kitab itu sukanya merubah-rubah hukum. Kebiasaan orang Yahudi, orang Nasrani itu sukanya merubah-rubah hukum. Nah di dalam Islam itu kan juga kan diharamkan kita itu berdusta atas nama Nabi, mengatakan ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata bukan dari Rasulullah. Itu tidak boleh. Bahkan ada hadis yang sahih, famang kadzaba alayya, barang siapa yang dia berbohong atas namaku, sebenarnya itu bukan sunnah Nabi, itu bukan ajaran Nabi, ya. Dia mengatakan itu adalah ajarannya Nabi, itu adalah sunnah Nabi. Ini datang dari Nabi. Barang siapa yang dia berdusta atas namaku, maka siap-siaplah untuk siap masuk neraka. Hati-hati ya. Termasuk Nabi tidak melarang, bilang Anda melarang. Oh ini tidak boleh dalam Islam, Nabi melarang. Loh Nabi orang ngelarang kok jenengan ngelarang. Ini tidak ada di dalam Islam, ini Nabi melarang. Loh Nabi orang ngelarang kok jenengan ngelarang. Ya, itu termasuk berdusta atas nama Nabi. Jadi berdusta atas nama Nabi itu bukan hanya mengatakan hadis ini sahih, ternyata dhaif atau palsu atau mursal. Bukan hanya sekedar itu. Ada orang melakukan sesuatu, jenengan larang. Itu gak untuk Nabi loh. Nabi ngelarang lo amalan gitu itu loh. Padahal tidak ada dalil Nabi ngelarang, jenengan ngelarang. Itu sama, persis. Jenengan berdusta atas nama Nabi. Nek jenengan mengatakan amalan ini haram, amalan ini terlarang, bahwa ini dilarang oleh Nabi, jenengan harus membawakan dalil bahwa amalan tersebut adalah dilarang. Barang siapa yang dia melarang amalan kaum muslimin, mengatasnamakan Nabi bahwa Nabi melarang amalan itu, tapi dia tidak membawakan dalil tentang larangan itu, mereka telah berdusta atas nama Nabi. Maka hati-hati, ojo seneng goroh atas nama Nabi. Nabi tidak boleh, Nabi tidak boleh, Nabi tidak boleh. Lah ndekne ae gak ada dalil. Mana kalau Nabi melarang ini? Mana kalau Nabi melarang ini? Tidak ada.
Lah, amalan seperti itu kebiasaannya ahli kitab. Amalan seperti itu adalah kebiasaannya ahli kitab. Maka hati-hati. Terus, ini adalah pendapatnya Ibnu Nuhas ketika menafsirkan kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari hadis Abu Abdurrahman Al-Mukri mengatakan telah menceritakan kepada Syaid Abu Ibnu Ayyub, telah menceritakan kepadaku Abdullah Ibnu Walid dari Abu Rabi', seorang ulama Madinah, dari Abdullah Ibnu Umar menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bulan Ramadan diwajibkan Allah atas umat-umat terdahulu. Demikian nukilan dari sebuah hadis yang panjang yang sengaja kami singkat seperlunya menyangkut pembahasan ini. Abu Ja'far Ar-Razi mengatakan dari Ar-Rabi' Ibnu Anas, dari orang yang menerimanya dari Ibnu Umar, pernah mengatakan sehubungan dengan makna diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Dalam Ibnu Katsir dikatakan tentang hal amalan-amalan tadi. Nah, tetapi di dalam Imam Al-Qurtubi kembali diriwayatkan lain dari Mu'az Ibnu Abbas atau Ad-Doha dan Qatadah mengatakan bahwa kalau menurut Imam Al-Qurtubi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum, itu pada awal turun ayat ini itu tidak ada sangkut pautnya dengan puasa Ramadan. Tetapi diwajibkannya puasa itu adalah saat itu 3 bulan, 3 hari pada per bulannya. Kalau sekarang disebut dengan ayamul bid. Jadi kata-kata ayam makdudat itu kalau menurut Al-Qurtubi 3 hari setiap bulannya, awal-awal. Jadi Islam itu yang diwajibkan puasa pertama kali itu bukan Ramadan, tapi apa? Yaumul bid dan puasa Asyura dan puasa Asyura. Di dalam tafsir Asy-Sya'di dikatakan, sebagian ulama mengatakan itu ayamul bid dan puasa yang berlangsung Yahudi dan Nasrani di awal-awal hijrah. Di awal-awal hijrah. Awal-awal hijrah umat Islam itu diwajibkan berpuasa 3 hari. Ya yaumul bid yang tahunan adalah bulan Asyura 10 Muharram. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berharap dengan kedatangannya Rasulullah di bulan Ramadan, kedatangannya Rasulullah itu di Madinah, kedatangan Rasulullah hijrah di Madinah itu berharap orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi itu mau masuk Islam dan mengikuti dakwahnya Rasulullah. Ya, mau mengikuti dakwahnya Rasulullah. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mengenal Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Kalau di dalam surat Al-Baqarah 146 dan An-An'am ayat 20 itu disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifu abna'anhum. Mereka itu mengenal Muhammad itu seperti mengenal anaknya sendiri. Jadi orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu mengenal Rasulullah itu seperti anak-anaknya sendiri. Wes kenal buang gitu. Maka karena ada kecondongan berharap Rasulullah niku pamrih banget, pamrih. Dengan hijrahnya di Madinah, itu nanti semoga orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mau masuk kembali ke agama tauhid. Sebagaimana mereka mengimani Musa dan mengimani Isa. Maka coba lihat.
hampir semua syariat dan kebiasaan Nabi itu disama-samakan seperti orang ahlul kitab. Awal-awal hijrah ya. Awal-awal hijrah. Rasulullah itu awal-awal hijrah kalau pakai jubah itu warna kuning, asfar. Oh, kenapa? Karena pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani itu pakai jubah kuning. Rasulullah pakai kuning, pakai asfar. Rambutnya Rasulullah ke belakang. Oh, ke belakang, lurus ke belakang. Kenceng lurus ke belakang. Kenapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini nek jungkatan rambutnya lurus melipit ke belakang. Rasulullah ngikuti. Bukan hanya seperti itu. Salate ngadepe niku dipadakno karo ahli kitab. Yahudi dan Nasrani nek salat madhep kemana? Ke Masjidil Aqsa. Rasulullah salate syariate niku ngadepe ke Masjidil Aqsa. Ya, ke Masjidil Aqsa. Seperti itu. Sampai kapan Rasulullah sholat hingga ke Masjidil Aqsa itu? Dalam riwayat Ahmad dikatakan sampai 17 bulan. Ya, sampai 17 bulan. Kenapa? Karena punya pamrih. Pamrihnya itu adalah agar mereka itu mau kembali kepada risalahnya Rasulullah. Bukan hanya baju, bukan hanya rambut, bukan hanya kiblat. Bahkan dalam puasa pun kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaladzina min qablikum. Disamakan seperti mereka, puasa 3 hari setiap bulannya. Ya, seperti itu. Ini dibenarkan oleh Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal memberikan keterangan seperti ini. Pada tiap bulan awalnya, puasa 3 hari dan puasa Asyura dan puasa tanggal 10 Muharram itu wajib. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad telah menceritakan kepada kami, Ismail dari Ayub bin Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Asyura 10 Muharram lalu memerintahkan para sahabat untuk melaksanakannya pula, yaitu mewajibkan. Setelah puasa Ramadan, maka puasa hari Asyura ditinggalkan. Setelah ada Ramadan, baru Asyura ditinggalkan. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak melaksanakan puasa Asyura kecuali bila bertepatan dengan hari raya puasa atau biasa dikerjakan. Ini Imam Bukhari meriwayatkan. Ya, tahu. Jadi pertama cara puasanya 3 hari tiap bulan. Tahu bagaimana cara puasanya zaman dahulu. Umat Islam puasanya zaman dulu bagaimana? Dimulai sejak bangun tidur sampai menjelang Isya. Ora ono sahur. Tidak ada sahur. Ya, tidak ada sahur. Maka hari ini kita disunahkan sahur. Karena untuk apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya. Tapi cuma lama-kelamaan orang kafir itu justru menunjukkan permusuhannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Baghda'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurihim akbar. Telah tampak kebencian dari mulut-mulut mereka dan apa yang disembunyikan dalam dada-dada mereka lebih besar. Ini ada di dalam Al-Imran 118. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di tahun 2 Hijriah, dia menunjukkan keengganan untuk masuk ke dalam Islam dan tidak mau gabung dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti Islam. Karena soal ras, karena Muhammad bukan dari Bani Israel,
Ternyata nabi yang diutus oleh Allah terakhir bukan dari Bani Israel. Mereka tidak mau. Nah ini umat Islam itu tidak boleh ya bangga terhadap kesukuan sangat terlalu, itu tidak boleh. Anda bangga menjadi orang Jawa tidak apa-apa. Anda bangga menjadi orang Batak tidak apa-apa. Anda bangga jadi orang Arab tidak apa-apa. Tapi terlalu bangga ini haram. Nanti Anda masuk ke dalam asobiah sebagaimana Bani Israel. Maka Rasulullah SAW mulai gelisah. Diabadikan kegelisahannya Rasulullah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Rasulullah itu kon salat ngadep Masjidil Aqsa niku mulai gelisah. Kenapa orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu mulai gelisah, mulai memusuhi, sehingga Rasulullah itu banyak menghadap ke langit. Ya, menghadap ke langit sama. Maka mulai sejak itu Allah Subhanahu wa taala memindahkan permusuhan orang-orang Yahudi sudah terang-terangan, orang Nasrani sudah terang-terangan. Maka kiblat dipindah ke Makkah. Rasulullah sholat menghadap Ka'bah sebagaimana bapaknya, yaitu Ibrahim. Bukan hanya itu, kemudian cara berpuasanya pun dirubah. Yang dulu hanya 3 hari per bulan, kemudian turunlah tentang apa? Puasa 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Ada di dalam 185 Al-Baqarah, bila engkau ketemu bulan Ramadan maka puasalah kamu. Ya, puasa. Masya Allah. Tapi baru dirubah secara jumlah. Dari 3 hari menjadi 1 bulan. Tata carane masih. Suatu saat. Karena kan puasanya itu tidak ada sahur ya. Dan bukanya itu menjelang sholat isya. Zaman dulu itu bukanya menjelang sholat isya, bukan maghrib. Maghrib itu akhir-akhir. Bukanya menjelang isya sampai malam itu peteng-teng. Dan itu adalah ajaran Taurat dan Injil. Di dalam tafsir Al-Azhar miliknya Buya Hamka disebutkan memang orang-orang Kristen hari ini masih melaksanakan itu. Kalau mereka puasa itu sampai isya, maghrib sampai isya. Dan dulu seperti itu, sama. Kalau hanya 3 hari, tidak apa-apa. Sahabat masih kuat. Turu tangi poso. Ya, poso. Bermergawe sehari suntuk. Ternyata nunggu buka ketiduran. Padahal ketiduran. Kalau sudah isya aturannya, kalau isya maka Anda boleh setelah isya jenengan buka makan jima. Boleh. Tapi kalau sudah berlalu isya jenengan tidur, jenengan bangun sudah tidak boleh makan lagi, sudah tidak boleh jima lagi. Aturannya seperti itu. Lah padahal ada sahabat itu udah kesel ngenteni poso, ngenteni buka. Kok gak ngisa-ngisa ya? Dia tidur. Bangun-bangun sudah selesai isya, sudah malam dia bangun, urung buka. Akhirnya ora buka, wis waktune posone. Akhirnya ora buka, ora sahur, ora poso. Kalau itu cuma 3 hari ndak apa-apa. Iso lah ngempet. Ora poso, ora sahur, ora buka mung 3 dino. Itu ora apa-apa. Lagi 1 bulan nih. Ora sahur, ora poso. Lah piye? Capek, ketiduran kalau bangun seperti itu lagi. Dalam riwayat yang lainnya, setelah berbuka, ini diantaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Setelah berbuka, itu kan Umar bin Khattab tertidur. Ya, berbuka, terus sholat isya, tertidur.
belum sempat kumpul karo bojo. Belum sempat kumpul sama bojo. Bangun-bangun dia pengen jima karo bojone. Padahal kalau sudah habis Isya, kemudian dia tidur, bangun-bangun, sudah tidak boleh makan lagi dan tidak boleh kumpul lagi. Dia sudah mulai puasa. Ternyata Umar bin Khattab nggak kuat. Umar bin Khattab akhirnya yang terjadi adalah menggauli istrinya. Ternyata yang seperti ini bukan hanya Umar bin Khattab, banyak sekali dong langgar. Nah, peristiwa ini akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek ngeten terus Kanjeng Nabi, kula mboten kuat. Mboten kuat apa? Niki tata carane duwune mboten majak. Nggih. Ora ana sahur. Nek sudah terlanjur tidur, ndak boleh makan, ndak boleh kumpul. Bukane sampai ngisa selama 30 hari. Keluh kesahnya Umar bin Khattab dan teman-teman itu menyebabkan akhirnya turunlah ayat ya. Al-Baqarah 187. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan istri. Boleh. Nah, setelah itu barulah terjadi puasa seperti kita ini. Apa? Disunahkan sahur. Boleh makan sampai fajar shadiq. Ya. Dan bukanya pun ketika azan maghrib. Dan ketika azan maghrib selesai buka puasa, Anda bebas melaksanakan aktivitas macam-macam, aktivitas macam-macam sampai kapan? Sampai jenengan itu terdengar azan subuh. Halal semuanya. Bahkan dalam riwayat, nek ternyata habis sahur, jenengan kemudian jima, kemudian jenengan lemes, kemudian jenengan tertidur, terus jenengan bangun azan, jenengan masih junub, itu pun jenengan tidak apa-apa. Yang penting jenengan terbangun itu jenengan sudah selesai jima. Junubnya ketika mau sholat, itu pun tidak apa-apa. Indahnya Islam. Islam itu memberikan keindahan. Bukan hanya itu. Ketika panjenengan sakit, jenengan boleh tidak puasa. Ketika panjenengan safar, jenengan boleh ada uzur tidak puasa. Seperti itu. Ketika haid, nifas, jenengan tidak puasa. Diharamkan untuk puasa. Bukan rukhsah, tapi haram untuk berpuasa kalau haid dan nifas. Tapi kalau safar itu rukhsah. Apa bedanya diharamkan puasa dan rukhsah puasa? Kalau rukhsah itu Anda boleh ambil, boleh tidak. Tapi kalau haram betul-betul tidak boleh puasa. Ini sejarahnya puasa itu seperti itu ya. Adalah tentang sejarah puasa. Ya, sejarah puasa. Kenapa bisa seperti ini? Itu tidak serta-merta. Ono ceritane, ono kisahe. Yang pertama itu orang Islam itu puasanya hanya 3 hari per bulan dan puasa Asyura. Terus kemudian menjadi 1 bulan. Tapi tata caranya mulai bangun tidur sampai sebelum Isya. Kemudian dihapus lagi, barulah seperti sekarang. Yaitu mulai maghrib sampai wali Isya. Pertanyaannya, berarti zaman Nabi Musa puasa Ya, belum ada. belum ada. Sudah
Sudah ada puasa pada zaman dahulu sudah ada. Maka la'allakum tatakun itu sebelum la'allakum tatakun kutiba alladzina min qablikum sudah ada. Tapi di zamannya Nabi Musa, di zamannya Nabi Isa itu tidak ada. Keutamaan Ramadan tidak ada. Bulan Ramadan sudah ada, tapi keutamaannya itu hanya ada pada zamannya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sampai sekarang orang-orang Yahudi masih puasa 3 hari? Mereka masih. Dalam tafsirnya Al-Azhar, ya, tafsir Al-Azharnya Buya Hamka, mereka masih mengerjakan seperti itu. Cuma kelihatannya mereka banyak yang tidak taat. Biasa mereka suka merubah-rubah. Kapan Rasulullah pertama kali sholat menghadap Ka'bah? Yaitu 17 bulan setelah hijrah. 17 bulan setelah hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ustadz, apakah ada ketentuan jumlah sholat tarawih? Ketentuan sholat tarawih para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ini secara fikih ya, secara fikih. Kalau disebut sholat tarawih, itu rokaatnya harus 20 plus 3. Kalau disebut sholat tarawih. Tapi kalau qiyamul Ramadan, Anda boleh 11 atau 13 atau hanya 2 rokaat atau jumlahnya bebas. Tapi ulama kontemporer sekarang sudah tidak membedakan. Maka kalau Anda niat sholat 11 rokaat, 8 rokaat plus 3 rokaat, itu istilahnya qiyamul lail Ramadan atau qiyamul Ramadan. Tapi kalau 20 plus 3 rokaat atau 33 rokaat atau 41 rokaat, ini adanya pada zamannya Umar Hu'an. Jadi seperti itu. Lah kalau yang 20 plus 3 itu zamannya Umar itu satu rokaatnya 50 sampai 60 ayat. 50 sampai 60 ayat. 23 rokaat 60 sampai ayat. Kemudian dipotong lagi menjadi 20 ya 30 20. Kemudian diringankan lagi menjadi 5 hingga 6. Itu bertahap-tahap. Umar bin Khattab menetapkan sampai bertahap-tahap dalam riwayat seperti itu. Nah, yang jelas jenengan sholat 11 rokaat boleh, 13 rokaat boleh, 20 plus 3 rokaat boleh, 30 plus 3 rokaat boleh. Kalau Umar bin Khattab 23 rokaat, zamannya Utsman 23 rokaat, zamannya Ali 23 rokaat, madhab Hanafi 23 rokaat, madhab Maliki 23 rokaat, madhab Ahmad 23 rokaat, madhab Syafi'i 23 rokaat. Semuanya 23 rokaat. Tapi 11 rokaat boleh. Boleh. 13 rokaat boleh. Boleh. Ngikuti siapa? Ngikuti Rasulullah. Yang 23 ngikuti Umar bin Khattab. Tidak perlu ditabrak-tabrakin. Semuanya benar. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum, saya kira sudah cukup. Karena saya hanya berbicara soal permasalahan tarikh tasik saja. Agak kebulet-bulet. Agak mungkin sebagian harus bertahap ya. Bertahap memahaminya. Dan semoga bisa dipahami dengan baik dan benar. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita habiskan waktu kita itu untuk beribadah, berzikir, bersolawat, mencari ilmu, beramal soleh. Ya, kalau tidak bisa beramal soleh, please tolong lebih baik tidur. Anda tidak mau baca Quran, Anda tidak mau zikir, Anda tidak mau bekerja, Anda tidak mau baca buku, Anda tidak mau kajian, please tolong segera tidur.
tolong perbanyak tidur di bulan Ramadan bila Anda tidak bisa beramal soleh yang baik. Kenapa? Kalau Anda tidak bisa beramal soleh di bulan Ramadan, pasti Anda akan melaksanakan amal salah. Daripada jenengan melakukan amal salah, lebih baik tidur. Tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Hadisnya dhaif, tapi benar secara fikih. Hadisnya tidak bagus, Ustaz. Tidak bagus, tidak apa-apa, tapi benar secara fikih. Tidurnya orang puasa dalam keadaan puasa. Tidurnya puasa, dia berpuasa. Orang berpuasa, dia berpahala. Tidurnya orang berpuasa yang ingin menghindari maksiat, maka dia dapat pahala. Loh, seperti itu. Maka ya, please, tolong. Bagi Anda yang tidak mau baca Quran, tidak mau berzikir, tidak mau ngaji, ora gelem berbuat apik, tolong. Lebih baik Anda tidur setiap hari selama bulan Ramadan. Tapi nek jenengan gelem maca Quran, gelem dikir, gelem amal, gelem isah-isah, gelem umbah-umbah, gelem ngomong, gelem mergawe, ya aja turu itu ya. Aja diwalik, daripada aku mergawe maca Quran luwih apik turu, jangan. Saya memerintahkan Anda tidur bila Anda itu daripada ngelakuin perbuatan jelek. Gitu. Lah wong iku nek wis kadung pengen nglakoni elek, niku ning pikiran teng kok. Ya ndak? Itu. Luwih apik turu timbang jenengan ngrasani. Luwih apik turu tinimbang jenengan berlaku maksiat di bulan Ramadan. Tapi luwih apik nek jenengan maca Quran, nek gelem. Nek ora iso turu. Nah, itu. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Terima kasih, jazakallahu khairan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah mau menjelang maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.